Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Angga Mareta, NPM 17 13 05 10 14, Program Studi Penjaskes, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbandingan Latihan Pusat dengan Latihan Pliometrik Lengan terhadap kemampuan Gyaku Ciki pada bela diri Kempo Kensi Kota Bandar Lampung. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing saya, pembimbing 1 Dr. Frans Nurseto MPSI, pembimbing 2 Dr. Andes Dwi Priyono MPD, dan pembahas saya Dr. Heru Sulistianta SPD MOR. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 latar belakang. Olahraga adalah satu bentuk aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tubuh yang dilakukan berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Muhammad Nur Rifki 2016, olahraga secara teratur berpotensi meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani manusia. Selain itu, olahraga juga berfungsi untuk meraih prestasi dalam kejuaraan-kejuaraan baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Banyak sekali olahraga prestasi yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah cabang olahraga bela diri. Fakta bahwa olahraga seni bela diri merupakan alat untuk mencari kesadaran kini telah berkembang dan terjadi perluasan sehingga tujuan orang mempelajari seni bela diri antara lain untuk berprestasi sebagai atlet melalui cabang olahraga bela diri. Haryo 2005. Seni bela diri pada mulanya berkembang di medan pertempuran sebelum adanya penggunaan senjata modern secara luas. Indonesia sendiri telah berkembang berbagai macam jenis bela diri. Salah satu adalah Shorinji Kempo yang telah berkembang di seluruh penjuru tanah air. Shorinji Kempo adalah salah satu dari seni bela diri yang berasal dari Jepang. Shorinji Kempo diciptakan oleh Do Shinso pada tahun 1947 sebagai sistem pelatihan dan pengembangan diri. Shorinji Kempo adalah seni olahraga bela diri yang berasal dari Jepang yang mengandalkan teknik pertahanan diri dengan tangan kosong. Di Indonesia sering disebut dengan Kempo. Teknik Kempo dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Goho yaitu latihan keras, Juho latihan teknik kuncian, elakan dan bantingan, Zazen yaitu teknik dasar, Taisabaki yaitu gerakan tubuh menghindar. Perbandingan Kempo, pertandingan Kempo ada 2 kategori, yaitu pertandingan yaitu nomor randori perkelahian bebas terbatas dan nomor embu keterampilan teknik. Randori adalah pertarungan hard contact di mana peraturannya sudah ditetapkan oleh WSKO World Shorinji Kempo. Poin pertandingan randori yaitu 2 kali wazari dengan nilai poin 10. Salah satu teknik randori adalah pertarungan Kempo, yakni pukulan. Pukulan merupakan salah satu teknik yang dilakukan ketika randori atau pertarungan bebas terbatas. Pada olahraga bela diri Kempo secara umum terdapat teknik pukulan yang berbeda tempat sasarannya. Teknik pukulan dalam Kempo ada beberapa macam, di antaranya lah Juden Cuki, Gaku Cuki, Puri Cuki, Goraken Cuki, Soto Kiri, Torita Cuki, Soto Uche Cuki, dan Meuchi. Gyaku Cuki merupakan teknik pukulan yang mengarahkan serangan ke muka lawan dengan jari-jari tangan di kepal, erat dan posisi tangan lurus ke depan. Saat melakukan serangan dalam sebuah pertandingan untuk melakukan serangan, kecepatan serangan sangat diperhatikan karena poin pada saat menyerang dengan Gyaku Cuki sangat besar dan juga sebagai serangan alihan ketika melakukan serangan beruntun. Dengan kecepatan serangan Gyaku Cuki tersebut, di Kota Bandar Lampung banyak para kenshi yang sudah menjadi atlet Kempo, sudah sering kali mengikuti kejuaraan di daerah hingga nasional, tapi belum bisa meraih prestasi yang baik pada cabang tarung bebas terbatas atau randori. Saat diamati ketika kenshi latihan, kenshi lebih sering melakukan jari atau tendangan daripada cuki atau pukulan. Sehingga ketika melakukan pukulan, kenshi kurang maksimal. Melakukan serangan cuki apalagi kecepatan pukulannya kurang cepat dan akurat. Agar mengetahui pengaruh serangan Gyaku Cuki lebih baik, maka dari itu perlu adanya perbedaan model latihan pusat dan pliometrik lengan terhadap Gyaku Cuki bela diri Shorinji Kempo pada Kenshi Kota Bandar Lampung. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika melakukan pukulan Gyaku Cuki yang dilakukan oleh atlet tidak sampai kepada sasaran yang dituju. Yang kedua, ketika melakukan pukulan Gyaku Cuki yang dilakukan atlet pada saat bertanding kurang maksimal untuk mendapatkan poin karena kurangnya power pukulan Gyaku Cuki. Yang ketiga, masih kurangnya unsur kondisi fisik seperti kekuatan, power, dan kecepatan yang menunjang keberhasilan pukulan Gyaku Cuki. Yang keempat, pukulan Gyaku Cuki masih belum terarah. Adapun batasan masalahnya, agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang perbandingan latihan pusat dengan pliometrik lengan terhadap kemampuan Gyaku Cuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Rumusan masalahnya,
Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masa dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh latihan pusat dengan pliometrik lengan terhadap kemampuan Gyaku Cuki pada bela diri Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan pusat terhadap pukulan Gyaku Cuki pada atlet Shorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh latihan pliometrik lengan terhadap pukulan Gyaku Cuki pada atlet Shorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh dari latihan pusat dengan pliometrik lengan terhadap kemampuan pukulan Gyaku Cuki pada atlet Shorinji Kempo Kota Bandar Lampung. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para atlet, pelatih, dan mahasiswa. Bagi atlet, sebagai masukan dapat melakukan latihan sendiri untuk melatih ketepatan pukulan Gyaku Cuki, dan untuk pelatih sebagai pedoman, masukan untuk melatih para atlet dengan bentuk Gyaku Cuki yang benar dan tepat. Untuk mahasiswa, sebagai bahan kajian pembelajar. Adapun tinjauan pustaka, sejarah Shorinji Kempo pada tahun 550 Masehi, pendeta Buddha ke-28 yang bernama Dharma Taisi pindah dari tempat tinggalnya di Baramon, India, ke dataran Tiongkok. Ia menetap di sebuah kuil yang bernama Xiaolimsi, atau yang dikenal dengan sebutan Shorinji, yang terletak di Provinsi Kuaham. Selama dalam perjalanan dan pengembarannya, Dharma Taisi juga menyebarkan agama Buddha. Shorinji Kempo sendiri mengalami perkembangan pesat di dataran Tiongkok. Pengikutnya kian bertambah banyak, sebab itu Shorinji Kempo kian mempengaruhi dalam masyarakat Tiongkok. Lahirnya Shorinji Kempo di Jepang di awal abad ke-20, yakni di tahun 1900 sampai 1901. Di Tiongkok meletuslah perlawanan rakyat menentang masuknya kolonialisme Barat, dan banyak pengikut Shorinji Kempo melibatkan diri dengan perlawanan rakyat. Sodosin yang kemudian tak sepaham dengan pasukannya dan mengembara di dataran Tiongkok. Dalam pengembarannya ia bertemu dengan seorang pendeta Buddha yang akhirnya membawanya ke kuil Xiaolinsi. Di kuil Shorinji, Sodosin akhirnya mempelajari ilmu Shorinji Kempo. Langsung dibawa asuh nama guru Shihang ke-20, yaitu Wen Taison. Dengan tekun ia berlatih oleh karena kesetiaannya dan penguasaan yang sempurna akan Shorinji Kempo, maka Sodosin diberi penghargaan tertinggi menjadi Mahaguru ke-21 dan diperbolehkan meninggalkan kuil Shorinji untuk meneruskan ajaran Kempo di dataran Jepang. Tahun 1945, Sodosin yang bergelar menjadi Shihang ke-21 kembali ke Jepang. Di Jepang, ia membuat dojo tempat latihan sendiri. Ia memilih tempat kota Tadotsu yang terletak di Provinsi Kagawa di Pulau Shikoku yang kemudian dikenal sebagai pusat Shorinji Kempo. Pada tahun 1962, dalam suatu acara kesenian yang dipertunjukkan oleh mahasiswa Indonesia untuk menyambut kunjungan tamu-tamu penting dari tanah airnya, seorang pemuda Indonesia bernama Utin Syahran mendemonstrasikan kebolehannya dalam seni bela diri Shorinji Kempo. Dari atraksinya itu akhirnya menarik minat pemuda Indonesia lainnya. Mereka antara lain Indra Kata Sasmita dan Ginanjar Kata Sasmita yang ingin mempelajari Shorinji Kempo di kota Tadotsu. Falsafah bela diri Kempo. Yang pertama ada Kenzen Ichinyo, yang artinya falsafah bela diri Shorinji Kempo. Kenzen Ichinyo. Ken dalam hal ini diartikan bahwa Shorinji Kempo bersemedi dan berkelahi dilakukan dalam satu badan. Artinya bahwa jika kita mendalami Kempo tidak boleh hanya tahu bela diri atau teknik saja, tetapi harus mengerti dan mendalami latihan mental kejiwaannya semua. Yang kedua, Shushu Koju. Shushu Koju diutamakan Shu bertahan, menyerang, dan disesuaikan. Dalam ilmu bela diri Kempo diutamakan bertahan daripada menyerang. Selanjutnya, Pusatsu Fugai. Pusatsu falsafah bela diri Shorinji Kempo. Kenzen Ichinyo. Ken dalam hal ini diartikan bahwa Shorinji Kempo bersemedi dan berkelahi dilakukan dalam satu badan. Artinya bahwa jika kita mendalami Kempo tidak boleh hanya tahu bela diri atau teknik saja, tetapi harus mengerti dan mendalami latihan mental kejiwaannya semua. Yang kedua, Shushu Koju. Shushu Koju diutamakan Shu bertahan, menyerang, dan disesuaikan. Dalam ilmu bela diri Kempo diutamakan bertahan daripada menyerang. Selanjutnya, Pusatsu Fugai. Pusatsu Fugai dalam ilmu bela diri Kempo harus diusahakan mengalahkan lawan tanpa membunuh serta menyakiti atau merugikan lawan. Yang terakhir, Kumite Sutai. Kumite Sutai itu berpasangan. Sutai itu diutamakan. Dalam ilmu bela diri Kempo berlatih harus secara berpasangan. Dengan latihan berpasangan kita dapat mempraktikkan wajah yang lebih baik. Teknik dasar Kempo. Teknik dasar Kempo yang pertama adalah posisi berdiri atau kuda-kuda. Ada Kihon Tachi, ada Zen Kusutachi, Kakutsu Tachi, Nekoashi, Kibatashi, Fukotachi, dan Himatachi. Untuk teknik pukulan terbagi menjadi Gyaku Cuki, Foriko Cuki, Toritai Cuki, Uraken Cuki, Sutouchi, Komade, Meuchi, Soken Uchi, dan Sotokiri.
Teknik tangkisan ada wauke, sitauke, uchuke, harauke, sotoke, jujuke, danuke, renuke, dan sambuke. Selanjutnya untuk teknik tendangan ada gerikomi, geriage, mawasi geri, kirikeishi, ada ushirogeri, ada hizate. Sarana dan prasarana. Sarana pakaian kempo dogi ikat pinggang, obi untuk kedua kontestan berwarna merah dan putih. Kriteria penilaian dan alat pelindung seperti pelindung tangan, hands glove, pelindung kepala headsguard, pelindung badan body protector, dan pelindung kemaluan brain protector merupakan cara untuk mengurangi resiko cedera pada atlet. Sarana dan prasarana. Prasarana dalam penelitian ini berupa lapangan matras. Matras yang digunakan harus rata dan tidak berbahaya, serta area persegi berdasarkan standar WSKO World Range Camp Organization. Dengan sisi sepanjang 8 meter diukur dari luar, dengan tambahan 2 meter pada semua sisi sebagai darah aman. Garis posisi wasit adalah jarak 2 meter dari garis tengah. Dua garis paralel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat untuk posisi atlet, merah dan putih. Definisi latihan dapat diartikan sebagai segala daya upaya untuk meningkatkan kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang demi hari kian bertambah jumlah beban latihan, waktu atau intensitasnya. Menurut Harsono 2017, latihan adalah pemberian rangsangan yang mana rangsangan tersebut akan menyebabkan organ tubuh mengadakan penyesuaian atau kompensasi. Menurut Bompa 2015, halaman 211, latihan adalah sebagai program pengembangan olahragawan untuk event khusus melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas energi. Prinsip latihan menurut Bompa dan Khad 2009 menyatakan bahwa prinsip latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip adaptasi khusus, ada beban berlebih, ada beban bertambah, ada spesifikasi atau kekhususan, ada prinsip individu, ada prinsip kembali ke asal. Untuk latihan push up merupakan salah satu bentuk latihan plyometrik khususnya untuk meningkatkan power pukulan. Menurut standar 2007, latihan ini dapat dilakukan pada permukaan lantai yang datar. Menurut Nur Hasan dalam buku yang berjudul Tes dan Kebugaran dalam Olahraga tahun 2000. Anatomi push up latihan pada otot tricep. Otot tricep merupakan otot yang berada tepat pada bagian belakang lengan atas. Otot tricep disebut ekstensor karena pada saat berkontraksi terjadi gerak ekstensi. Riantokus 2013. Peranan otot ini sangat penting dalam melakukan gaya dorong yang dilakukan lengan. Otot ini memiliki tugas yang menggerakkan lengan ketika melakukan push up. Latihan plyometrik naik turun bangku. Latihan naik turun bangku menggunakan tangan adalah salah satu bentuk latihan plyometrik, metode latihan untuk melatih kekuatan otot tangan. Latihan naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power lengan. Latihan naik turun bangku merupakan salah satu dari latihan plyometrik, di mana menurut tahun 2000 jelaskan bahwa plyometrik adalah suatu metode latihan yang menitik beratkan pada gerakan-gerakan dengan kecepatan tinggi. Latihan naik turun bangku menggunakan tangan diperlukan untuk melatih power yang baik. Anatomi plyometrik lengan naik turun bangku menggunakan tangan. Otot coracobrachialis berada tepat pada bagian bahu dekat dengan otot bicep. Otot ini menjadi salah satu otot sempit yang memiliki fungsi dalam mendorong lengan ke atas. Riantokus 2013. Karena ototnya yang tipis, maka hampir tidak bisa dipastikan tidak bisa terlihat otot ini. Namun tetap saja otot ini sangat penting untuk dilatih guna membangun kekuatan tubuh bagian atas. Olahraga bela diri. Menurut Hayat tahun 2005, pengertian bela diri adalah sebagai berikut. Ada dua pengertian bela diri, yakni secara sempit dan secara luas. Bela diri dalam arti sempit adalah seni bertarung yang secara mendasar dibentuk oleh Dharma Taisya atau Tatmo Chausu, pendeta Buddha generasi ke-28. Pada tahun 550 Masehi, ia berpergian ke Cina dari India untuk mengajarkan agama Buddha. Di samping itu, ia juga mengajarkan Indo Kempo, seni bertarung ala India. Randori dalam Shorin Kempo adalah perangan bebas terbatas. Kedua kenshi memakai pelindung kepala, helm, dan sarung tinju khusus. Randori dalam Shorin Kempo cukup berbeda dengan pertandingan tarung pada cabang bela diri lainnya. Shorin Kempo sangat membatasi tarung bebas. Filosofinya yang mendasarkan kasih sayang dan persaudaraan tidak mengarahkan para kenshi untuk menjadi petarung. Tujuan pertama pertandingan tetaplah persahabatan. Randori merupakan perkelahian bebas yang menggunakan tangan dan kaki. Randori adalah salah satu nomor pertandingan yang dipertandingkan dalam bela diri Shorin Kempo Elsa Nur Syahadah 2015. Teknik pukulan Gyakuchuki. Teknik pukulan Gyakuchuki merupakan teknik pukulan dipergunakan untuk mendapatkan poin ke arah lawan, di mana satu buah pukulan dapat menghasilkan 1 poin. Franz Nurseto 2015. Gyakuchuki ini pukulan yang di mana posisi tangan mengenai titik sasarannya, yakni kepala, dengan posisi tangan di kepal dan bahu mendorong pukulan tersebut. Cara melakukannya Gyakuchuki
adalah posisi awal dimulai dari kamai, kedua telapak tangan mengepal, sisi tangan menempel pada tulang rusuk dan siku membentuk sudut 90-15 derajat. Gerakan pukulan dilakukan dengan melepaskan bahu pinggul dengan cara dipukar. Terkadang dalam sebuah pertandingan ada atlet yang menggunakan pukulan ini agar bisa memperoleh nilai 2 wazari dengan nilai 10 poin atau ipon. Biomekanika Gyakuchuki. Gyakuchuki berat badan berada di samping poros jajar dengan bahu kiri. Bila menggunakan pukulan tangan kanan dan dibantu dengan putaran tubuh di bagian atas ke arah luar kiri mengikuti arah titik berat badan. Kekuatan dan kecepatan Gyakuchuki dipengaruhi oleh kemampuan otot-otot lengan atas dengan otot bawah. Otot tersebut yakni menurut Saifuddin lengan atas atau deltoid, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, teres mayor, teres minor. Lengan bawah otot kendang, otot ketul, otot tangan. Jika kekuatan otot lengan lemah, maka dapat diprediksi bahwa pukulan dalam teknik pukulan Gyakuchuki juga akan lemah. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ada dua, yakni yang penelitian dilakukan oleh Sri Rahayu dan kawan-kawan yang berjudul pengaruh latihan cat and drop push up terhadap power otot lengan dan bahu pada atlet Randori Putra dewasa Sony Kempo Dojo Rumbai Pekanbaru. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Agustina 2017 yang berjudul pengaruh metode latihan push up terhadap kekuatan otot lengan pada Jordan Cuki pada bela diri Sorinji Kempo pada Kenshi Dojo Gorontalo. Kerangka berpikir dalam bela diri Shorin Kempo banyak dikenal dengan teknik dasar yang harus dikuasai oleh Kenshi. Pertama pada gerakan Kihong, jurus waza atau tarung randori. Pembagian gerakan tersebut dalam bela diri Shorin Kempo adalah teknik pukulan, tangkisan yaitu teknik dan teknik gerakan melangkah. Pukulan dalam Shorin Kempo adalah salah satu tekniknya yaitu Gyakuchuki. Gyakuchuki ini sangat berperan ketika pertandingan randori dan embu. Dalam melakukan pukulan Gyakuchuki, power otot lengan sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap maksimalan pukulan. Power akan memberikan kekuatan kecepatan terhadap pukulan yang dilakukan sehingga hasil pukulan tepat, cepat, dan akurat mengenai titik sasaran. Hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan meningkatkan power Gyakuchuki yaitu latihan push up dan naik turun bangku menggunakan tangan. Latihan push up dan naik turun bangku menggunakan tangan merupakan latihan plyometrik. Dengan demikian diprediksi latihan ini dapat meningkatkan power pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang diajukan berdasarkan rumusan masalah yang dugaan jawaban tersebut ada dua yaitu HO dan HA. HO bertujuan memberikan usulan dugaan kemungkinan tidak adanya perbedaan antara perkiraan penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya yang diteliti. Sedangkan HA bertujuan memberikan usulan dugaan adanya perbedaan perkiraan dengan keadaan yang sesungguhnya yang akan diteliti. Sejarah WNI 2012. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2015. Jenis metode yang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan data kuantitatif. Jadi metode penelitian eksperimen merupakan rangkaian kegiatan percobaan dengan tujuan untuk menyelidiki sesuatu atau masalah sehingga diperoleh hasil. Dalam hal ini faktor yang diuji coba yaitu latihan musab dengan plyometri lengan, yakni latihannya turun bangku menggunakan tangan. Untuk diketahui pengaruhnya terhadap pukulan Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung dengan menggunakan instrumen berupa alat yang bernama Kinovea. Variabel penelitian adalah suatu bentuk yang ditetapkan oleh penelitian lalu dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh informasi berupa data dan diolah dengan statistik sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sejarah WNI 2015. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas push up, variabel bebas X2-nya plyometrik lengan. Variabel terikatnya Gyakuchuki pada atlet Shorinji Kempo Dojo Kota Bandar Lampung. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest dan post-test group. Suharsi Marikunto 2010 mengatakan pretest adalah observasi yang dilakukan sebelum eksperimen dan post-test adalah observasi yang dilakukan sesudah eksperimen. Pretest dapat memberikan landasan untuk membuat komparasi prestasi subjek yang sama sebelum dan sesudah dikenai perlakuan. Dengan demikian, penelitian dapat membandingkan hasil perlakuan dengan hasil observasi, nilai tes awal dan nilai tes akhir. Adapun desain penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut di bawah ini. Variabel penelitian, variabel bebas. Yang pertama ada push up. Push up merupakan salah satu bentuk latihan plyometri khususnya untuk meningkatkan power pukulan. Yang kedua, plyometri lengan. Latihan plyometri lengan naik turun bangku menggunakan tangan adalah metode latihan untuk melatih kekuatan otot tangan. Latihan naik turun bangku merupakan bentuk metode latihan untuk mengembangkan kondisi fisik dengan sasaran utama adalah power lengan. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Gyakuchuki, atlet Kempo Kenshi Kota Bandar Lampung.
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sohar Simi Arikunto 2002, populasi dalam penelitian adalah seluruh atlet Kempo Dojo Kota Lampung yang berjumlah 30 orang. Sampel adalah menurut Sugiono bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Yakni semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 30 atlet Kempo Dojo Kota Lampung. Tempat dan waktu tempat penelitian dilakukan di Dojo Soriji Kempo, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Waktu penelitian direncanakan lebih kurang 4 minggu dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Ada contoh 2013. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat bantu Kinopea. Kinopea merupakan alat analisis video yang biasa digunakan untuk olahraga. Fungsi software Kinopea untuk mengamati gerakan yang dilakukan pada video. Gerakan tersebut dapat diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya. Menurut Valdivia et al. 2003, keuntungan utama menggunakan Kinopea adalah memberikan kemudahan penggunaan dalam analisis tanpa menggunakan sensor fisik. Selain itu, alat pengukuran ini dapat di slow motion, diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya. Dengan demikian, instrumen yang digunakan berbentuk tes berstandar standardized test, yakni tes yang telah tersedia dan teruji kendalanya. Instrumen penelitian, metode ini menggunakan bentuk untuk mengukur hasil pukulan Gyakuchuki yang dilakukan secepatnya. Pada sampel tes dilakukan sebanyak 3 kali dilaksanakan di ruangan terbuka. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tes tersebut merupakan patokan nilai yang dimiliki testi dalam kecepatan pukulan jumlah pukulan. Alat dan fasilitas, patching pad, kamera, Kinopea, pakaian Kempo, pengukuran melakukan pukulan Gyakuchuki, alat tulis. Pelaksanaan testi atau atlet bela diri dengan sikap kuda di depan samsak patching pad siap untuk melakukan pukulan. Setelah babaya, seorang testi atlet melakukan teknik Gyakuchuki melakukan ke arah target. Selama atlet melakukan pukulan, tester mendokumentasikan berupa video. Waktu yang diberikan untuk melakukan pukulan diberi kesempatan 3 kali. Setiap kesempatan melakukan pukulan Gyakuchuki diberikan 10 kali pukulan. Penilaian testi dapat melakukan pukulan ke arah samsak dengan teknik pukulan Gyakuchuki sebanyak 3 kali. Pengulangan perolehan nilai pukulan tersebut akan dimasukkan ke aplikasi Kinopea dan diambil yang tercepat. Prosedur penelitian tes awal atau pre-test bertujuan untuk memperoleh data tingkat kemampuan sampel sebelum diberi treatment atau perlakuan. Tes yang dilakukan di Dojo Kota Bandar Lampung, tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan tes kecepatan. Pukulan Gyakuchuki sebelum tes awal dilakukan, sampel wajib melakukan pemanasan. Setelah itu sampel melakukan tes power Gyakuchuki. Prosedur penelitian, treatment atau perlakuan. Pemberian perlakuan treatment pada eksperimen ini dilaksanakan 16 kali pertemuan. Dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan sehingga peneliti mencoba mengambil tes. Akhirnya setelah latihan yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan sesuai dengan batas waktu minimal latihan. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dengan latihan pusat dan kelompok kedua plyometric lengan naik turun bangku menggunakan tangan. Pembagian kelompok dilakukan sesuai hasil perankingan data tes awal, tinggi ke rendah. Kemudian dimasukkan ke dalam ordinal pairing. Lalu dimasukkan dalam kelompok tersebut. Latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kegiatan pembelajaran power pukulan menggunakan media untuk meningkatkan pukulan ini. Tes akhir dilakukan setelah sampel melakukan treatment atau perlakuan. Program latihan selama 16 kali pertemuan. Tes terakhir ini dilakukan seperti tes awal, yaitu melakukan tes kecepatan. Pukulan Gyakuchuki setelah melakukan beberapa latihan menggunakan target atau patching pad. Teknik analisis data menurut Sugiono 2012, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik analisis data selain uji T, penulis akan menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Tujuan atau kegunaannya adalah untuk melihat seberapa jauh hasil perlakuan yang mampu melampaui di atas rata-rata dan di bawah rata-rata dalam presentasi. Data yang dinilai adalah variabel bebas. Pembelajaran power pukulan menggunakan media X serta variabel terikat yaitu pukulan Gyakuchuki dengan rumus uji T. Untuk melakukan uji T ada persyaratan antara lain uji normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut. Uji normalitas Tujuan uji normalitas adalah bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Sejauh ini dulu. Langkah sebelum melakukan pengujiannya, hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data dengan uji normalitas, yaitu menggunakan uji Lilliefors ataupun langkah-langkah
sebagai berikut. Uji homogenitas. Homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y. Menurut Sugiono 2013, bila sampel berkolerasi atau berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok latihan pusat dengan kelompok pliometer dengan naik turun bangku, maka digunakan t-test menurut Sugiono 2013. Pengujian hipotesis menggunakan t-test. Terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian dan berikut pedomannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.